menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Shalom saudara, silakan duduk. Senang ketemu dengan saudara kembali di hari ini dan kita temanya berbeda, temanya menarik nih, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perlu saya ingatkan sama saudara bahwa sepanjang bulan Juni ini kita bicara tentang Roh Kudus, tema bulanannya adalah Stay Together. Jadi sepanjang bulan ini kita udah berbicara tentang Roh Kudus, kita ngomongin soal pribadi janji tentang Roh Kudus. Lalu kita udah bicara tentang pribadi Roh Kudus. Kita juga sudah mendengar firman tentang karunia Roh Kudus gitu ya. Dan pada hari ini kita akan ngomongin soal buah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu ya. Dan saya mau kasih sedikit warning. Kita firman Tuhan hari ini akan agak sedikit berbau-bau teologi gitu ya. Enggak, saya kasih warning gini soalnya kalau dibilang berbau-bau teologi langsung ngantuk nih kayaknya. Tapi ini enggak. Cuma saudara siap-siap aja, bawa bantal maksudnya. Just kidding. Oke. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena bicara soal buah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah buah roh gitu, ada buah roh dan saya yakin saudara cukup familiar dengan ayat ini. Saya akan bacakan untuk saudara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini saya yakin ini adalah ayat yang udah biasa didengar oleh kebanyakan dari antara kita dan ayat ini ada lagunya lagi, jadi supaya kita gampang ngapalinnya. Dan ini kenapa kok nih ayat ini sering sekali didengung-dengungkan gitu ya, sering dihotbahkan di dalam khotbah-khotbah karena memang ini kan yang diharapkan muncul dalam kehidupan orang percaya gitu kan. Ini kan yang diharapkan muncul dalam kehidupan orang Kristen. Ini kan yang diharapkan muncul dalam kehidupan orang yang mengaku sebagai muridnya Yesus Kristus. Tapi ada yang salah kayaknya. Kenapa? Karena banyak yang mengaku Kristen tetapi nggak muncul buah rohnya. Gitu kan ya? Banyak yang mengaku sebagai orang percaya tetapi nggak muncul yang tadi kita baca gitu. Apa yang salah sebenarnya? Dan ketika membaca ayat ini, ketika merenungkan tema yang menjadi bahan khotbah pada pagi hari ini, saya keingetan mundur balik kira-kira 15 tahun, 20, hampir lebih dari 15 tahun yang lalu ketika waktu itu saya dengan beberapa rekan-rekan, beberapa teman-teman itu kita suka berdoa bareng-bareng, kita ngadain persekutuan doa sama-sama gitu ya, seminggu sekali kita ketemu, kita doa bareng-bareng. Ada di antara kita itu yang memang punya karunia bernubuat dan dia bernubuat gitu dan wah di dalam ibadah tuh mantep banget gitu kelihatannya. Tetapi di dalam ibadah, di dalam persekutuan doa bernubuat, di luar persekutuan doa, dalam kehidupan sehari-hari ini orang ketus banget. Kalau ngomong pedes, level 15. Jadi kalau andai kata ngedengar orang nih ngomong, nyelekit banget ya. Begini banget ngomongnya gitu. Sampai salah satu teman saya ikut persekutuan doa, yang dalam persekutuan doa itu ngobrol sama saya, nih orang hebat ya, punya karunia bernubuat ya, tapi begitu amat ya omongannya ya. Dia tidak ya bahwa ternyata ada orang yang bisa punya karunia, tapi buah rohnya nggak muncul gitu. Sayang banget, padahal
Yang mau kita kejar ini kan harusnya buah rohnya tuh muncul, bukan cuma punya karunia. Salahnya di mana? Itu yang kita mau bahas pada khotbah hari ini, gitu ya. Jadi saya khotbah hari ini kemungkinan nggak akan membahas tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya dan seterusnya. Tetapi kita akan bahas kenapa kok bisa orang yang mengaku Kristen tapi nggak berbuah. Mari kita mulai. Nah ini problemnya begini, problemnya Nel, mungkin ada di antara kita yang Nel, tapi kan nggak ada manusia yang sempurna, betul gak sih? Manusia kan pasti kan ada salahnya. Nah ini problemnya, ini problem kita juga nih. Problem kita sekali gini, karena nggak ada manusia yang sempurna, apa salahnya sih? Ya apa salahnya buat dosa dikit gitu. Tuhan juga ngerti kali ya enggak? Ya sedikit nyerempet bikin dosa dah, nggak apa-apa lah, keadaan memaksa. Ya nggak jadi problem lah kalau beginilah ya udah gimana ya gitu. Kita tuh sering kali pakai kalimat ini nih, saya pakai kalimat kita nih ya, berarti bukan cuma saudara nih, saya juga kadang-kadang ngomong begitu jadinya. Nih kita nih jadi kayak apa ya? Kita nih jadi kayak kucing-kucingan gitu sama dosa. Kayak lagi main petak umpet, lagi main kucing-kucing. Kita tuh nganggap bahwa dosa-dosa yang ada dosa-dosa kecil ya dan kita bilang bahwa kalau andai kata saya melakukan ini, it's okay lah. Kalau andai kata saya melakukan ini, nggak masalah lah. Tuhan juga ngerti kali, tapi dalam hati kayak ngerasa nggak enak gitu ya. Ini kan jadi gimana ya? Kita nggak pernah benar-benar bisa mengalahkan dosa. Gitu. Ngerasa nggak enak sih kalau andai kata berbuat dosa, bahkan pada beberapa kasus sampai pada level kalau andai kata datang nggak bisa berdoa gitu. Jadi datang kepada Tuhan ngerasa bahwa aduh saya punya dosa ini, nggak enak kalau doa sama Tuhan minta-minta ya. Padahal saya melakukan satu dosa, udahlah nggak mau doa. Tuhan nggak bisa terima kayaknya. Sampai pada level itu sih gitu. Feeling guilty-nya tapi gimana ya kok kayaknya nggak bisa gitu kayaknya. Bener-bener merdeka. Dan jangan salah nih, ngomongin soal ini berhubungan erat dengan yang tadi kita bahas di depan. Berhubungan erat dengan berbuah. Iya. Lanjut ya. Jadi sebenarnya gimana sih, apa sih yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Mari kita mulai dengan yang pertama, dimerdekakan oleh Kristus. Saya akan bahas dari 2 pasal di dalam Alkitab, yaitu Galatia pasal yang ke-5 dan Roma pasal yang ke-6. Galatia 5 dan Roma 6, kita nggak akan baca keseluruhan dari pasal ini, tapi akan dicuplik-cuplik gitu ya, sesuai dengan pembahasannya kita. Tapi saya menganjurkan supaya saudara baca ini di rumah. Galatia pasal 5 dan Roma pasal 6 secara keseluruhan, supaya dapat gambaran besarnya gitu ya. Dimerdekakan oleh Kristus, Galatia 5 ayat yang ke-1 ngomong kayak gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Past tense ya. Jadi telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini baru ayat 1 aja udah bikin shock. Bikin shocknya gini. Lihat yang di garis bawah, yang dicetak merah itu. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau andai kata ada kata-kata dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, berarti seorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus bisa masuk lagi ke dalam kuk perhambaan. Betul nggak? Karena kalau andai kata nggak bisa lagi, kata-katanya nggak kayak gini. Kata-katanya mungkin begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena kamu tidak mungkin dikenakan kuk perhambaan. Gitu kata-katanya.
Tapi kan kata-katanya gini, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti masih bisa diperbudak. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ngomongnya gini, kamu telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan dari perbudakan. Jangan berbalik dan mau lagi jadi budak. Gitu kira-kira. Berarti mungkin loh ya, orang Kristen diperbudak. Nah ini Roma 6 ayat yang ke-11 dan ke-12, agak 11-12 nih dengan yang ini. Ayat ini. Bunyi ayatnya gini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ini mati bagi dosa nih. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ini kan juga aneh tuh kata-katanya. Tadi kan dibilang di atasnya kan, kamu telah mati bagi dosa, gitu kan ya. Kalau orang mati bagi dosa, berarti dikulik-kulik model kayak gimana juga dosanya. Nah gitu kan. Tetapi di bawahnya ada kata-kata gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atasmu. Kalau andai kata ada kata-kata hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, berarti ada kemungkinan dosa bisa berkuasa. Oleh karena itu dibilangnya jangan, hendaklah jangan. Logikanya masuknya dari ya. Saudara ngeliatin saya kayak Dua ayat ini sebenarnya ngomong gini, orang Kristen orang Kristen tuh nggak bebas dari pencobaan atau kebal terhadap dosa, enggak. Jadi firman Tuhan nggak pernah bilang jadi orang Kristen itu bebas dari pencobaan dosa. Fungsi keselamatan dia nggak seperti plastik yang ngebungkus kita supaya kita nggak pernah berhubungan dengan dunia yang penuh dengan dosa. Bukan itu maksudnya. Kalau gitu maksudnya gimana dong? Roma 6 ayat 3-6 ngomong kayak gini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini ayat menarik nih. Ayat ini menarik karena Paulus menggunakan sebuah gambaran sebuah sakramen untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika seseorang menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dia mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Di gambarnya seperti gambaran sakramen baptisan air. Jadi kalau di dalam baptisan air tuh berdiri di kolam, ditenggelamkan terus dibangkitin lagi. Itu seperti mati bersama-sama Kristus dibangkitin lagi. Mati kecuali ini ya. Masuk ke dalam air terus orang yang ngebaptisnya tangannya kram. Tapi ini perbaptisan ini kayak simbol bahwa orang itu telah menyatu dengan Kristus dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Nah, ada yang menarik di ayat yang ke-6 ngomongnya gini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah pertanyaan gini, kalau tubuh dosa hilang kuasanya karena kematian Yesus Kristus, berarti sebelum kematian Yesus Kristus tubuh dosa itu punya kuasa, kan gitu ya. Dan kuasanya itu mengikat kita supaya kita berbuat dosa. Sampai saat ini saya ngelihat saudara kayak lagi bingung nih. Ini orang di depan lagi ngomong apa ya sebenarnya. Susah untuk dimengerti. Oleh karena itu kita pakai role play apa play role play gitu ya.
Jadi ini kita role play di depan ya. Saya minta tolong tadi 2 orang yang, nah ini tolong. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Nah kita, ini yang Tuhan di sini, yang iblis di sini. Ini simbol nih saudara ya, simbol ya. Jadi jangan pandang ini benar-benar nih, walaupun nanti mungkin setelah ini kita akan doa pelepasan sebentar. Jadi ada yang berperan sebagai iblis, karena iblis kan mesti ada tanduknya, enggak ya? Bling-bling dikit. Nah, sengaja memang hijau sesuai dengan rompinya, jadi ini setan hijau kayaknya. Dan ini jadi Tuhan. Sorry nih kau nih, copotnya nih. Nah ini simbol Tuhan kan, pakai mahkota gitu kan ya. Nah, yang dimaksud Paulus tuh gimana sih sebenarnya gitu ya. Dulu kita tuh terbelenggu dengan dosa. Disimbol ini sama setan hijau. Setan hijau yang bling-bling. Dulu kita terbelenggu dengan ini. Dengan dosa. Dia punya kuasa. Kita gak berdaya. Keborgol. Gak bisa ngapa-ngapain. Kita ikut kemanapun dia pergi. Dia jalan ke sini, mau gak mau ngikut. Jalan ke sini, ikut. Ke situ, ngikut. Ini ngomong-ngomong ada kuncinya nggak ya? Kalau ke kamar mandi masa saya mesti ngikut? Nggak berdaya, nggak punya kuasa untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Kita nggak bisa ngelepasin diri dari dosa, gitu. Nggak bisa ngelepasin diri dari dia. Terpaksa melekat kemanapun dia pergi, saya pergi. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Sorry Niko, saya mesti ngecek kuncinya nih. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus di atas kayu salib ngasih ini. Sekarang saya free. Dan saudara nih ya, ada 2 kekuatan di dunia, cuma ada 2. Nanti kita bahas berlanjut yuk. Ketika saya lepas dari dia, maka otomatis saya berpindah kemari. Kan gitu ya. Sekarang saya terikat dengan Tuhan. Saya nggak di bawah kuasanya dia. Sekarang saya di bawahnya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Tadinya saya terbelenggu. Tapi sekarang saya punya opsi. Saya nggak harus terbelenggu dengan dia kok. Kristus telah memerdekakan saya. Yang tadinya nggak punya opsi, sekarang jadi punya opsi. Karena saya telah dimerdekakan. Tuhan maunya, ya bergeser, saya bergeser kemari. Langsung ditangkap sama Tuhan. Jadi sekarang kita punya kemampuan untuk memilih. Yang tadinya nggak punya kemampuan untuk memilih. Nah karena jadi ada 2 pilihan kan. Mau Kristus Yesus, apa dosa? Nih. Pilihlah nih, Yesus Kristus apa dosa? Lanjut nih, Galatia 5 ayat yang ke-16 ngomongnya ini. Ini ada kebenaran yang menarik di Galatia 5 ayat 16.
Galatia 5 ayat yang ke-16 ngomong gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lihat nih ya, saya ulang nih ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dikontrak sama dia. Ada dua kebenaran nih ayat ini. Yang pertama, cuma ada dua kubu. Ketika yang tadi dibilang. Kalau hidup oleh roh, maka otomatis saya lagi meninggalin situ. Saya gak akan menuruti keinginan daging. Kan gitu ya. Langsung dikontrak sama dia. Jadi otomatis berpihak kepada satu sisi, saya akan menjauhi sisi yang lain. Iya. Tapi ada kebenaran yang kedua. Kalau saya mendekat, ini kan kontrak, saya nih ya. Kalau saya menuruti keinginan daging, berarti saya nggak hidup oleh roh, saya hidup oleh daging. Gitu kan? Logikanya kan? Berarti gini, kalau saya terikat kepada satu kubu, maka saya akan mengikuti dia. Perilaku saya akan mirip seperti dia. Kita akan menjadi seperti pemilik diri kita. Nih, saya contohin lagi. Ketika saya di Borgol, sama si setan hijau bling-bling, kan dia pergi kemana saya ikut. Dia bergerak kemana saya ikut. Ya ini problemnya, kemanapun saya pergi saya ngelihat dia. Saya ngelihat dia, ngelihat tanduknya yang aduhai. Lalu ngelihat dia, pokoknya ngelihat dia aja. Bagaimana cara dia jalan, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia melakukan sesuatu, bagaimana dia ngupil. Saya ngikut cara ngupil. Tapi gini, makin lama nih, karena saya bermain bersama-sama dengan dia, makin lama karakter saya, caranya saya persis kayak dia. Dia mengubah saya. Kenapa? Karena gaul, sering bareng, jalan bareng, kemana-mana bareng. Lama-lama saya mirip kayak dia, ngikutin cara dia. Ini kan dalam kehidupan suami istri agak mirip-mirip kayak begini, ya enggak? Suka atau enggak suka, pasangan kita mengubah kita. Dulu, saya orangnya berantakan banget. Dan rada jorok, sorry. Jadi dulu nih, kalau saya lagi capek, pulang ke rumah nih ya, udah kagak ada acara mandi. Pulang ke rumah nih, capek nih ya, kagak ada cuci muka, langsung loncat tempat tidur. Gubruk, gitu langsung. Capek. Tapi semenjak punya istri yang resik, yang bersih, baru mau loncat, cuci kaki dulu. Ganti baju, kotor dari luar. Itu tempat tidur, nggak boleh kotor. Wah, itu istri saya tuh. Untuk mencegah UFO, saudara tahu UFO kan, piring terbang. Untuk mencegah kehadiran piring terbang, UFO. Ya udah ngikutin kan. Jadi saya cuci kaki, saya ganti baju, baru saya naik tempat tidur. Dulu mesti dibilangin, sekarang udah gak perlu dibilangin lagi. Udah tahu. Jadi sekarang saya gak bakal naik tempat tidur sebelum saya ganti baju dan cuci kaki. Terus dipikir-pikir, ya Tuhan, istri saya mengubah saya. Walaupun joroknya masih belum tetap hilang-hilang sih. Tapi enggaknya berubah saya. Kehadiran istri saya mengubah saya. Yang jadi masalahnya, itu pasangan hidup. Ya ini setan. Kalau saudara melekat sama setan, saudara akan berubah menjadi, bukan saya yang ngomong. Lama-lama karakternya akan mirip kayak dia.
lama-lama tindakan kita jadi kayak dia. Karena kita ngeliatin lama-lama apa yang kita omongin ya mirip. Bis bergaulnya sama ini sih. Ngomong bentar nih. Ini loh yang disebut dengan buah. Matius 7 ayat yang ke-15 sampai 20, Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana cara membedakan nabi palsu. Saya nggak akan bacain secara keseluruhan, tetapi ayat yang ke Matius 7 ayat yang ke-20 ngomong gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa sih yang Tuhan Yesus maksud? Yang Tuhan Yesus maksud ya kayak tadi itu. Kalau kita sering bergaul dengan iblis, dengan dosa, maka tindakan kita akan menunjukkan itu. Tindakan kita akan menunjukkan itu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 merinci kira-kira nih ya. Kalau andai kata kita salah bergaul, ini nih pergaulan yang salah. Kalau andai kata kita salah bergaul, salah nempel, ini yang akan keluar. Saya akan pakai bahasa Indonesia sehari-hari ini. Keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor, dan tidak patut. Dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna. Dalam bermusuh-musuhan. Oh, senang nyari musuh berarti. Berarti dendam berarti. Suka berkelahi, cemburu, lekas marah. Dan mementingkan diri sendiri, perpecahan, dan berpihak-pihak. Jangan-jangan cebong sama kampret masuk di sini. Serta iri hati, bermabuk-mabukan. Lihat tuh ya, itu ciri-cirinya. Berarti kan mesti ditanya gini loh. Kalau andai kata kita makin hari makin cabul, maka pertanyaannya gini, nempel di mana? Kok makin lama makin cabul? Saya punya temen yang saya pernah cerita kalau nggak salah sama saudara. Ini cerita saya ulang-ulang karena ini nempel banget, nggak lupa saya lupa. Unik banget soalnya. Saya pernah makan sama temen saya tuh di salah satu tempat. Makan sama temen. Yang di depan tiba-tiba pas lagi ngobrol-ngobrol teman saya berhenti. Terus dia tatapan kayak orang bengong gitu. Dia ngelihat ke belakang saya. Matanya kayak lagi ngikutin sesuatu. Saya bingung dong. Gila apa gue begitu gantengnya sampai dia bisa begitu. Terus saya ngeliat ke belakang, dia sebenarnya lagi ngeliatin apa sih? Buat saya kayak gak ada apa-apa. Saya gini-giniin matanya gak berkedip. Daripada kerasukan, ya enggak. Jadi saya tendang aja dia. Jadi buat dia sadar, saya tendang dari bawah meja. Dia kaget. Itu lagi ngeliatin apaan sih? Saya tanya gitu. Ini karena kita sahabat karib. Dia masa ngomong, saya kaget tuh dia ngomong begini. Itu di belakang lo ada cewek cakep. Gue lagi telanjangin dia. Hah? Saya KPK gitu be. Bengong ya. Telanjangin dia tuh saya ngelihat cewek cakepnya yang mana sih sebenarnya. Ini canda tuh. Di dalam pikirannya dia ngelihat cewek lagi jalan ditelanjangin dalam pikirannya. Bisa begitu loh. Ya ampun saya bilang. Kalau pikiran makin lama makin cabul, salah gaul. Kalau makin lama kok jadi gampang marah, salah gaul. Kalau makin lama makin egois, salah gaul. Nempelnya di mana? Kalau makin lama makin dendam, , rasanya salah nempel.
Terus apa lagi tuh? Makin lama, makin apa lagi tuh? Gitu. Makin cemburu, makin iri hati sama orang, makin dengki sama orang, salah nempel. Kalau makin lama, kita malah makin kayak dia. Itu menunjukkan bahwa kita ada di posisi mana sebenarnya. Dan yang menyeramkannya gini. Kita akan dimiliki oleh kuasa yang kita pilih untuk kita taati. Kita mungkin ngerasa gini kayak tadi bilang, ini mah dosa kecil. Ini mah biasa. Ini mah nggak apa-apa. Dengan ngomong begitu, kita kan lagi ngomong begini sebenarnya. Saya bisa ngontrol dosa. Ini mah nggak masalah. Kita ngerasa bahwa kita berkuasa atas dosa. Jangan salah lo ya. Tadi di Galatia tadi kan ngomong. Kalau kamu udah dibebaskan dari perbudakan, jangan balik lagi. Ini ngomongin apa? Perbudakan lo ya. Kalau kita ngerasa bahwa kita bisa ngontrol dosa, kelihatannya doang begitu. Karena sebenarnya lama-kelamaan kitalah yang diikat sama dia. Bukan kita yang ngontrol dia loh, dia yang ngontrol kita. Bukannya kita yang berkuasa atas dia loh, dia yang berkuasa atas kita. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jangan bilang bahwa ini biasa-biasa aja. Karena pada akhirnya kitalah yang terikat, kitalah yang diperbudak, kitalah yang gak bisa keluar. Oleh karena itu jangan mulai. Nih, tadi. Berikut, residu manusia lama. Ada fenomena yang menarik begini. Ngikut Tuhan, tapi karakternya karakter manusia lama. Nih gini nih. Contoh ya. Kan tadi dibilang nih ya. Kalau semakin sering saya bergaul dengan dia, maka saya akan punya karakter mirip kayak dia, gitu ya. Saya punya kebiasaan mirip kayak dia. Nah ini problemnya, ketika kita dilepaskan oleh Yesus Kristus, lalu kan otomatis kita jadi miliknya Tuhan. Cuma masalahnya gini, apakah karakter saya langsung berubah seketika? Enggak, masalahnya adalah saya udah terbiasa bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu kebiasaan lamanya saya ya kebiasaan lama sono. Iya. Tapi saya sekarang ada di pihak sini. Nah ini problem. Problemnya gini. Walaupun saya berada bersama-sama dengan Roh Kudus, kita ngomongin Buaro kan. Walaupun saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau karena saya belum berubah dan saya lebih menyenangi melakukan perbuatan-perbuatan sono. Nih yang ini. Seseorang gak bisa mengabdi dua tuan. Kan gitu kan? Kalau saya masih menyenangi sono, tapi saya mau berada bersama-sama dengan sini, yang salah nih ya. Sebenarnya perlahan-lahan saya sedang bergerak ke arah sono. Roh Kudus yang ngingetin saya, ya yang kamu bikin dosa loh. Kan dia kan tugasnya menginsafkan kita akan dosa, gitu kan ya. Dia ngingetin yang kamu lakuin dosa loh. Jangan, kesini. Tapi kita bilang, gak mau. Lebih enak sama ini. Ini gak bling-bling, sini bling-bling. Lebih keren. Lebih nyaman kayaknya. Ada hatinya lagi di tengah. Lebih asik kayaknya kalau sama dia daripada sama situ.
Artinya apa? Kita kan lagi memilih. Oleh karena itu gini, kemarin saya baca satu buku dan bukunya Jim Collins ini oke. Baru baca pendahuluan sih saya. Tahu kalau baca buku senang baca pendahuluan, nggak beres-beres terus kesimpulan nama daftar pustaka gitu. Judul bukunya Good to Great. Di buku sebenarnya jadi dia ngelihat Jim Collins dan tim ngelihat ada perusahaan-perusahaan yang bagus semuanya. Punya visi misi, pemimpinnya oke, sebenarnya administrasinya, manajemennya oke. Tapi nggak pernah bisa jadi perusahaan gede gitu. Kayak ada barrier gitu. Yang nggak bisa mereka breakthrough gitu maksudnya. Kenapa gitu pertanyaannya. Lalu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berhasil breakthrough dengan yang bagus administrasi dan manajemennya tapi nggak pernah bisa gede. Dan salah satu dari penyebab alasan kenapa perusahaan yang bagus tapi nggak pernah bisa besar itu adalah ini. The good to great companies did not focus principally on what to do to become great. Jadi fokusnya itu bukan cuma sekedar apa yang harus dilakukan ya supaya jadi besar ya. Bukan cuma sekedar itu. Tapi mereka juga sama fokusnya kepada apa yang tidak harus dilakukan dan apa yang seharusnya stop dilakukan. Jangan dilakuin lagi. Fokusnya juga begitu. Jadi bukan cuma sekedar fokus apa yang harus saya lakukan. Tapi yang dipikirin juga apa yang seharusnya tidak saya lakukan dan apa yang saya harus stop lakukan. Ini perbedaan nih ya. Perbedaannya tipis sih. Tapi berarti perusahaan yang breakthrough, mereka mengevaluasi diri dan bilang apa yang saya lakukan. Kalau andai kata menghambat saya akan stop lakukan. Nah orang Kristen mulai kayak gini nih. Ketika kita dekat dengan Roh Kudus, seharusnya kita mulai berpikir, ingat ya, masih ada residu manusia lama, kan gitu kan? Kotoran yang ditinggalkan oleh manusia lama. Kita harusnya berpikir, bukan hanya berpikir, saya harus melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan. Tetapi mulai berpikir juga, apa yang seharusnya saya stop lakukan. Apa yang seharusnya saya nggak boleh lakukan. Karena kalau dua ini nggak dipikirkan, dua hal ini justru yang menghambat kita breakthrough bersama-sama dengan Roh Kudus. Dua hal ini yang seakan-akan jadi barrier, kok kita kehidupan kerohanian kita gini-gini aja ya. Kok kehidupan kerohanian kita kayaknya nggak berkembang ya. Ya itu, ada yang jadi penghambat. Seperti ada yang jadi mengungkung kita. Kita nggak lepas bebas bersama-sama dengan Roh Kudus. Tapi kita nggak mau begitu kan. Yang terakhir, saudara, kita maunya kita bersatu dengan Kristus. Galatia 5 ayat 24 ngomong gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ingat ya, keputusannya menyalibkan daging. Orang Kristen sebenarnya adalah orang yang menjadi satu dengan Kristus dalam satu hubungan yang pribadi. Saya contohin lagi ya. Sebagaimana tadi kita terikat dengan bling-bling. Demikian juga dengan kejadiannya dengan Tuhan. Kalau andai kata kita terikat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan pergi, saya ikut kemanapun Tuhan pergi. Tuhan pergi ke sana, saya ikut Tuhan. Tuhan ada di sini, saya ikut. Tuhan ada di situ, saya ada bersama-sama dengan Dia. Maka semakin lama, saya akan semakin diubahkan oleh Dia, gitu kan? Saya ngelihat Dia, saya ngelihat apa yang Dia lakukan. Saya ngelihat apa yang Dia kerjakan. Semakin lama saya akan diubahkan menjadi seperti Dia. Ini kan kebenarannya. Kebenarannya begini. Orang Kristen yang berubah adalah orang Kristen yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang Kristen yang berubah adalah orang Kristen yang sering berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan cuma 1 minggu sekali datang ke gereja, itu gak mengubah kita. Tapi mengubah kita adalah hubungan pribadi, kedekatan, kearifan bersama-sama dengan Tuhan. Ini loh yang mengubah kita.
Ini loh yang membuat kita bertumbuh. Dan kalau andai kata kita melakukan ini, maka hasilnya adalah buah roh. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan adalah kasih. Semakin lama, saya semakin mengasihi. Semakin lama, saya makin bersuka cita. Semakin lama, saya makin merasa damai sejahtera. Semakin lama, saya makin sabar. Makin lama, saya semakin murah hati. Semakin lama, saya semakin baik. Kita lihat tuh ya. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Semakin lama, saya semakin bisa mengontrol diri saya sendiri. Menguasai diri. Nah sekarang ini yang mesti ditanya dalam kehidupan kita. Ini yang berbuah yang mana? Apakah buah rohnya makin lama makin sukacita, makin lama makin damai sejahtera? Apa sisi sebelah sononya? Makin lama makin dengki, makin lama makin iri hati. Buah mana yang kita lagi hasilin? Karena pertanyaannya gini, pertanyaan awal kita balik ya. Kenapa orang Kristen tidak berbuah roh? Jawabannya simpel kan? Dia gak gaul sama Tuhan. Tapi gaulnya sama sini. Jadi yang dihasilkan buah yang ini. Karakter yang diduplikat, karakter yang ini. Cuma ada dua ya, nggak ada netral di tengah-tengah. Kenapa orang Kristen gagal berbuah roh? Karena enggak bergaul sama ini. Tidak melekat sama ini. Nah, kadang mari kita evaluasi diri kita sendiri. Kita sebenarnya lagi nempel sama siapa? Dan sekarang kita punya opsi loh. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Itu ya. Mari, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih untuk berdua yang udah. Mari, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sekali lagi, setelah firman Tuhan adalah saat yang paling baik untuk kita mengoreksi kehidupan kerohanian kita. Apa kita sudah berada di jalan yang benar atau enggak? Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita kembali ke jalan yang benar. Kalau andai kata kita tidak pada tempat yang tepat. Oleh karena itu mari tutup mata saudara dan mari kita ngelihat ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan pribadinya kita. Lalu tanya sebenarnya buah apa yang pada saat ini sedang kita hasilkan. Apa kita makin lama makin murah hati? Apakah kita makin lama makin mengasihi? Apa kita makin lama makin merasakan damai sejahtera? Atau malah sebaliknya, kita makin lama makin pemarah? Kita makin lama makin dengki sama orang? Kita makin lama makin membenci orang lain? Kita semakin lama semakin bermusuh-musuhan, kita makin lama semakin cabul. Sebenarnya kita lagi menempel sama siapa? Siapa yang pada saat ini sedang membelenggu kita, tanda kutip? Siapa saat ini yang sedang menguasai kita? Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Tuhan mau supaya kita melekat kepada Dia, bukan kepada dosa. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah roh, bukan buah kejahatan. Tuhan mau supaya kita berada bersama-sama dengan Dia. Kemanapun Dia pergi kita ada di situ, bukan terikat dengan iblis. Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa yang lebih bertumbuh dalam kehidupan saudara justru adalah buah-buah kejahatan. Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara kita ini lagi bermain-main dengan dosa.
Dan mungkin kita ngerasa bahwa kita mengontrol dosa, jangan salah. Kitalah yang akan dikuasai oleh dosa. Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara sedang berada di posisi yang salah, ini adalah saat yang paling baik untuk datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, berdoalah seperti Daud. Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Aku gak mau kehilangan Tuhan. Aku mau bertobat. Aku tahu, walaupun dosaku merah seperti kirimizi akan menjadi putih seperti salju. Aku mau Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Karena aku gak mau berubah seperti iblis dan karakterku menjadi karakter yang penuh dengan dosa. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam hidupku. Aku mau diubahkan menjadi seperti lama, menjadi seperti Tuhan. Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara sedang berada di tempat yang keliru dan terbelenggu oleh pihak yang keliru, ini saat yang paling baik untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku telah dimerdekakan oleh Engkau. Dan sekarang aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau berjalan bersama-Mu Tuhan dalam hidupanku sehari-hari. Berikan kepadaku kekuatan. Aku tahu aku mempunyai kelemahan. Aku tahu Tuhan, aku melakukan banyak hal yang dosa. Tapi sekarang, aku mau bilang stop terhadap dosa. Sekarang, aku gak mau lagi ngikutin hal yang bersifat dosa. Enggak Tuhan, karena aku mau berjalan kepada Engkau. Aku mau kembali kepadamu. Jika pada saat ini saudara berkomitmen, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin dimanapun Kau ada, aku ada. Aku ingin membawa hadirat-Mu dalam hidupku. Aku ingin berjalan menuju kepada Engkau. Jikalau ini adalah doa saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dan bilang sama Tuhan, Tuhan, I miss you a lot. Aku betul-betul merindukan kehadiran-Mu dalam hidupku. Aku betul-betul rindu untuk berjalan bersama-sama dengan-Mu dalam hidupku. Aku gak mau Tuhan kesalahanku menghalangi aku. Aku gak mau Tuhan dosa-dosaku menghalangi aku. Aku mau menyingkirkan segala penghalang yang membuat aku gak bisa lagi breakthrough bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan kepadaku kekuatan. Berikanlah kepadaku damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan langsung kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan. Dengan seluruh keberadaanku. Seluruh keberadaanku. Seluruh keberadaanku. Datang kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan. Jangan pernah ambil roh-Mu daripadaku ya Allah.